Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Azaki, Prodi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, BP 18. Kali ini saya akan membacakan aplikasi nanoteknologi dalam dunia medis. Nanoteknologi dalam dunia medis atau kedokteran melibatkan aplikasi dari nanopartikel yang saat ini sedang dalam pengembangan, dan penelitian yang melibatkan penggunaan robot berukuran nano ini diproduksi dengan tujuan untuk melakukan perbaikan atau repair pada tingkat sel. Para ilmuwan sekarang bekerja untuk menciptakan struktur nano yang berfungsi sebagai obat baru untuk mengobati kanker. Bagi para ahli nanomaterial, hal ini ditujukan untuk digunakan sebagai jaringan buatan yang akan menggantikan ginjal dan hati yang sakit atau tidak berfungsi, dan bahkan memperbaiki kerusakan saraf, serta untuk mengintegrasikan peralatan-peralatan nano atau nano device dengan sistem saraf untuk membuat implan yang memulihkan penglihatan dan pendengaran, dan membangun anggota badan buatan baru. Nanorobot dalam dunia medis. Nanorobotik adalah teknologi untuk menciptakan mesin atau robot dengan skala mikroskopis nanometer. Lebih khusus lagi, nanorobotik mengacu pada disiplin teknik yang sebagian besar perangkatnya dimulai dalam ukuran 0,1 sampai 10 mikrometer dan terbuat dari komponen-komponen nano atau molekul. Mesin ini akan menghadapi beberapa keadaan fisik yang unik. Pada skala kecil, cairan kental muncul sebagai molase, dan gerak Brown membuat segalanya bergerak tanpa henti. Mengambil inspirasi dari motor biologis sel-sel hidup, ahli kimia sedang belajar bagaimana memanfaatkan dinamika protein untuk daya mikron dan nanosize mesin dengan reaksi-reaksi katalitik. Pada tahun 2010 tidak ada yang belum dibangun nanorobot non-biologis buatan. Mereka tetap menjadi konsep hipotesis. Nama nanobot, nanoid, nanites, atau nanomites juga telah digunakan untuk menggambarkan perangkat hipotesis ini. Aplikasi untuk nanorobotik dalam pengobatan termasuk diagnosis dini dan pemberian obat yang targetnya untuk kanker, operasi instrumen biomedis, pemantauan farmakokinetika pada diabetes, dan perawatan kesehatan. Aplikasi dari medisin. Beberapa aplikasi di dunia medis antara lain, mulai dari penggunaan biosensor untuk mendeteksi anomali dalam tubuh, seperti sebagian konsentrasi gula darah tinggi yang akan memicu diabetes, yang dengan konsep nanorobot dikembangkan dengan menggunakan nanoteknologi molekular. Tujuan akhir dari nanomedicine adalah untuk melakukan prosedur terapeutik nanorobotik pada sel-sel individu tertentu yang terdiri dari tubuh manusia. Saat ini nanomedicine memiliki aplikasi dalam: pertama, sistem pengantar obat. Sebagaimana sekarang obat semakin kecil, mereka akan dapat dengan mudah menyelinap melewati mekanisme pertahanan tubuh dan akan mampu mencapai tempat-tempat yang obat yang tersedia saat ini tidak bisa tercapai. Karena senyawa yang lebih kecil memiliki area permukaan besar dengan rasio volume, obat baru ini juga harus lebih reaktif. Kedua, deteksi penyakit. Nanopartikel kecil dikenal sebagai titik kuantum yang dapat dibuat untuk mengeluarkan warna yang berbeda tergantung pada ukuran mereka. Mereka juga dapat dibuat untuk melampirkan komponen biologis berbeda, seperti protein tertentu dalam warna tertentu, sehingga lebih mudah untuk menganalisis darah untuk komponen tertentu. Ketiga, penghancur jaringan yang sakit. Teknologi ini memanfaatkan nanoshells, mikroskopis bola kaca yang dilapisi emas. Nanoshells juga dapat dirancang untuk mengikat komponen-komponen tertentu dalam tubuh, dan kemudian dapat dipanaskan dengan laser untuk menghancurkan jaringan yang rusak tanpa menimbulkan kerusakan pada kulit lainnya oleh jaringan. Keempat, penemuan obat. Perusahaan farmasi sudah mulai menggunakan teknologi nano untuk mengembangkan obat genetik yang ditargetkan. Hal ini memungkinkan untuk pengembangan obat yang lebih tepat dan membuatnya lebih cepat untuk memutuskan apakah substansi tersebut cocok untuk digunakan dalam obat. Nanobot.
salah satu alat kesehatan pembunuh sel kanker. Nanobot merupakan robot alat yang didesain dengan kepintaran untuk bisa melakukan pendeteksian berupa pensinyalan, gerak, penginderaan, dan untuk melakukan sebuah rekayasa yang berukuran sangat kecil pada skala nano. Beberapa ahli dari New York University sudah mulai menciptakan robot nano ini sejak 6 tahun silam. Nanobot dilengkapi dengan Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang dapat melakukan perjalanan bersama sel darah. Dengan demikian, nanobot dapat memberikan instruksi kepada sel kanker untuk membunuh dirinya sendiri. Para ahli di Wyss Institute juga berhasil mengembangkan nanobot yang dimasukkan ke dalam sistem imun, sehingga nanobot bisa memantau sel darah yang di aliran darah yang memberikan instruksi kepada sel darah yang bermasalah untuk menghancurkan dirinya sendiri, seperti halnya kanker leukemia dan limfoma yang dapat dihancurkan dengan nanobot. Sekian, terima kasih.